tentang masalah domir sudah selesai. Nah, kemudian lanjut yang kedua itu isim isyarah. Ya, isim isyarah kata tunjuk ya, simpelnya kata tunjuk aja, kata tunjuk. Ada yang dekat, jauh. Kalau dekat hadza ya dan ininya hadzani ya yang lainnya. Ada yang jauh dalika dan sebagainya. Nah, kalau didefinisikan isim isyarah itu maya dulu ala muayyan biwasitati isyaratin hisyatin bil yadi wa nahwiha. Isim isyarah yang menunjukkan kepada makna tertentu dengan perantara isyarat fisik dengan tangan dan semisalnya ya. Isyarat itu nunjuk. Ya, kata tunjuk. Tapi kemudian dilafadzkan ya. Isim isyarah ini kita terjemahkan untuk menunjuk sesuatu yang dekat ini dan sesuatu yang jauh itu. Untuk tempat yang dekat di sini. Nah, jadi untuk tempat juga ada. Menunjukkan tempat di sini dekat. Kalau tempat yang jauh di sana. Nah, ini tabelnya. Ya, dia dibagi ya kata tunjuk juga dibagi berdasarkan untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk bilangan satu mufrad, sana dan jama ya 3 ke atas itu berbeda-beda. Ya, isyarah lil qarib kata tunjuk dekat. Ya, yang mudzakkar mufrad haza. Ya, mudzakkar musanna hazani, mudzakkar jama haulai. Untuk muannasnya mufrad hadhihi. Ya, musannanya hatani, jamaknya haulai. Cuma di sini ada ininya ya haulai, ini panjang misalnya haulai. Sama jadi antara mudzakkar dan muannas untuk jamaknya sama haulai. Lalu isyarah lil ba'id kata tunjuk jauh ya ya mudzakkar mufrad zalika, musannanya zanika ya jamaknya ulaika. Untuk muannasnya tilka ya mufradnya, musannanya tanika, jamaknya ulaika. Ya, nah ini untuk penggunaan nanti disesuaikan ya. Misalnya kalau kita mau menunjuk untuk mufrad mudzakkar, misalnya kolamun ya pulpen, berarti kita katakan apa? Kata tunjuk dekat. Hadza qalamun. Hadza kolamun. Ya, kalau untuk musananya berarti Hadzani qalamani. ya hadzani kolamani. Ya, kalau untuk jamaknya, nah kalau jamak ini hanya untuk yang berakal saja ya. Kalau untuk yang tidak berakal itu balik lagi ke apa ke hadhihi ya pakai muannas. Hadhihi aklamun. Jadi tidak pakai haula. Jadi jamak yang ini untuk yang berakal saja. Ya kan? Misalnya haulai rijalun. Mereka itu adalah orang-orang laki-laki. Haulai auladun. Mereka itu anak-anak laki-laki. Ya, jadi untuk jama ini untuk yang berakal. Kalau yang tidak berakal, jamaknya pakai hadhihi. Hadhihi aklamun, hadhihi kurosatun gitu ya. Nah, untuk yang mu'annas, hadhihi kurosatun untuk mufradnya. Atau kalau untuk yang berakal, hadhihi bintun, ini anak perempuan. Ya, hatani bintani. Ini kalaupun maknanya kan semua ini semua yang dekat tuh ini semua ya. Hanya dia lafaznya jadi beda sesuai dengan itunya apa misalnya jamanya. Ya hatani bintani haulai banatun.
Kalau untuk yang tidak berakal jangan pakai haulai, tapi pakai hadhihi lagi. Hadhihi kurosatun, hadhihi haqaibu. Misalnya yang tidak berakal pakai hadhihi lagi. Jadi jama itu untuk yang berakal saja. Kemudian yang kata tunjuk jauh misalnya zalika ya misbahun ya lampu misalnya. Kalau untuk yang berakal zalika waladun, zalika mudarisun, zalika tolibun. Kalau dua ya pakai zanika misbahani. Ya zanika waladani, zanika tolibani, zanika mudarisani. Kalau banyak pakai ulaika, tapi untuk yang berakal. Ya, ulaikal mudarisuna, ulaikal auladu, ulaikal rijalu. Ya, kalau yang tidak berakal jangan pakai ulaika, tapi pakai tilka. Untuk yang tidak berakal pakai tilka. Baik yang mudzakkar atau yang muannas. Jadi sama untuk yang jama yang tidak berakal itu. Ya, tilkal aklam, misalnya tilkal masobih. Ya, tilka apalagi misalnya kutub. Tilkal kutub. Kutub kan jama dari kitab, dia mudzakkar. Tapi untuk jamaknya pakai mufrad muannas tilka ya kalau jauh atau hadhihi kalau dekat. Jadi tidak pakai ulaika. Ulaika hanya untuk yang berakal. Ya, untuk muannas tilka bintun misalnya. Ya, tilka hakibatun, tilka hadiqatun. Nah, untuk musanna ya tanika bintani, tanika hadiqatani, tanika kurosatani. Begitu. Ulaika, nah ulaikanya untuk yang berakal. Ulaika banatun, ulaika muslimatun, ulaika mu'minatun, ulaika sholihatun, ya tolibatun untuk yang berakal. Kalau yang tidak berakal kembali lagi ke tilka. Ya, tilka kurosatun, tilka haqaibu. Kembali lagi ke tilka kalau yang tidak berakal. Ya, tilka baqaratun itu adalah sapi betina. Bisa dipahami? Insyaallah. Halo? Alhamdulillah insyaallah Ustaz. Ya, ya itu ya. Isim isyarah yang kata tunjuk dekat, kata tunjuk jauh. Nah, ada juga ya isim isyarah lil makanil qarib untuk tempat yang dekat. Kita mau nunjuk tempat di sini. Nah, untuk di sini ini ada dua, ada huna atau ha huna pakai ha ya. Jadi tambah ha, bisa huna, bisa ha huna. Artinya di sini kata menunjuk tempat yang dekat. Ya, kalau untuk menunjuk tempat yang jauh al-isyarah lil makanil ba'id. Nah, ini agak banyak. Ada hunaka. Nah, ini yang sering kan hunaka ya. Yang sering itu hunaka. Tapi selain hunaka bisa juga ditambah lam. Hunalika. Ya kan? Hunalika abtuliyal mu'minun ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika. Walaupun ini pembagian isim isyarah ini menurut ulama nahu dengan ulama balaghah agak ada perbedaan. Ini bisa jadi catatan faidah yang mungkin kalau baca buku yang biasa nggak akan ketemu ini. Jadi perbedaan antara ulama nahu dan ulama balaghah, kalau menurut ulama nahu, isim isyarah itu cuma dua saja ini. Ada isyarah qarib, ada isyarah ba'id kan? Dekat dan jauh cuma dua. Jadi misalnya di sini huna ini untuk qarib dekat. Hunaka jauh. Hunaka dan hunalika ini disejajarkan jauh.
Nah, kalau menurut ulama balaghah itu ada 3. Ada qarib, mutawasid, dan ba'id. Ya, jadi ada yang dekat, ada yang pertengahan. Pertengahan itu antara jauh, antara dekat dan jauh. Jadi jauh tapi tidak terlalu jauh. Oh. Yaitu hunaka. Hunaka jauh, tapi pertengahan nggak terlalu jauh. Nah, ada yang lebih jauh ya, yaitu hunalika. Jadi ulama balaghah membedakan hunaka dan hunalika. Jauhnya jauh sekali. Iya, iya. Hunaka, hunalika gitu saja. Heeh. Nah, kalau menurut Imam Balaghah, kalau dalam ilmu nahu disejajarkan saja hunaka hunalika sama baik, sama-sama baik. Cuman kalau dalam ilmu Balaghah itu lebih di dalam lagi dibedakannya. Gitu, ya. Makanya nanti untuk menyingkap ya kemujizatan Al-Qur'an. Kenapa di Al-Qur'an misalnya disebut hunalika da'a Zakaria rabbah? Hunalika Zakaria. Kenapa tidak menggunakan hunaka? Nah, ini kan ada perbedaan. Nah, oleh para ulama ahli balaghah itu digali. Ya, jadi hunalika itu kan lebih dari hunaka, lebih jauh. Kenapa? Karena itu untuk menggambarkan kedalaman perasaan seorang seorang Nabi Zakaria. Ketika melihat kan dia mengurus Maryam ya. Ya, masih Ketika makan. kecil, soleha, begitu soleha, taat kepada Allah sampai Allah memberikan rizki buah-buahan ya, musim panas di waktu musim dingin, atau musim dingin di waktu musim panas. Jadi begitu solehahnya, sedangkan Zakaria belum punya anak, dia menginginkan punya anak seperti Maryam ini. Maka begitu dalamnya perasaan Nabi Zakaria, maka ditunjuk dengan hunalika. Jadi jauh sekali kedalaman perasaan Zakaria itu yang menginginkan anak sehingga dia berdoa ya hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi itu hunalika. Nah, selain dua ini hunaka hunalika, ada juga sama. Sama artinya di sana. Misalnya apa di Quran? Surat Al-Insan. Gimana ayatnya? Ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan Ya, wa kabira. idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Di juz amma juga ada, misalnya apa? Sama. Sama wahyu. Di juz amma juga ada. Di surat At-Takwir kemarin kita bahas di tafsir itu. Tentang malaikat Jibril mutoin Sama amin. sama Sama amin sama dari itu hunaka di sana. Nah, ada juga Hanna ya. Hanna, Hinna. Ini sama maknanya di sana juga. Ya, Hanna dan Hinna. Sama Hana Hina itu jauh si sana gimana Ustaz? Sama artinya di sana. Di sana ketinggalan di sana itu Ustaz. Enggak dibedakan dalam ilmu nahu. Pokoknya di sana aja. Itu ke tempat yang jauh. Gitu. Misalnya huna waladun wa hunaka bintun. Hahuna ya itu terserah penggunaannya, bebas mau milih yang mana. Ya, semua isim isyarah dalam tabel di atas kondisinya mabni. Ya, kecuali nah ini ada pengecualian, kecuali pada bentuk musanna, ya ia termasuk mu'rob dengan menggunakan i'rob musanna. Kan ini kita ngebahas isim apa ini tadi? Mabni Ustaz. Isim mabni kan? Mabni. Ya. Berarti secara asal semua isim isyarah ada pengecualian kecuali yang musanna. Yang musanna ini mu'rob bukan mabni. Kalau yang lainnya mabni, tidak berubah, hadza aja. Hadhihi mau dalam posisi apapun. Ya, tilka, dalika enggak berubah-ubah. Tapi kalau yang musanna, ya ini kan berakhiran alif nun kan? Nah, Ustaz. Nah, berakhiran alif nun.
Alif nun walaupun ini ada di tengah, enggak di akhir. Danika di tengah, tanika. Dia termasuk mu'rob yang disesuaikan. Kalau alif itu adalah marfu. Ini tanda marfunya. Untuk mansub dan majurnya pakai iya. Hazaini. Oh Jadi iya. bisa berubah. Jadi dia mu'rob ya, bukan Iya, betul. hazaini, hazani, hazaini. Pakai iya untuk mansub mansub majrurnya. Begitu juga hatani berarti mansub majrurnya apa? Hataini. Hataini. Tinggal diganti iya alifnya. Hataini. Kalau marfu hatani, mansub majrurnya hataini. Zanika marfu mansub majrurnya Zainika. zainika. Tinggal Zainika. diganti alifnya sama iya. Oh ya, jadi pengecualian ini untuk musanna. Tanika berarti untuk mansub majrurnya Tainika. Zainika. tainika gitu. Tainika. Nanti disesuaikan dengan posisi ya mansub marfu mansub majrur ini. Kalau jadi mubtada ya mesti di awal kalimat misalnya hadani qalamani ini adalah 2 pulpen ya berarti dia marfu. Kalau jadi objek dia harus mansub. Ro'aitu saya melihat hazaini. Hadaini. 2 qalamaini. Qalamaini jadi badal dari hazaini. Hazainil qalamaini. Ro'aitu hatainil kurasataini. Ro'aitu zainika. Ya, zainika qalamaini. Ya, ro'aitu tainika kurasataini misalnya. Jadi begitu ya pengecualian untuk musanna. Kalau ini kan makan qadim nggak ada ya, nggak dibedakan. Mufrad musanna jamak nggak dibedakan. Karena dia untuk menunjuk tempat saja. Begitu.